Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Azigrana Dewi dari Humas 2019 kelas B dengan NIM 1408519069. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya dengan kelompok 4 mata kuliah manajemen humas. Jadi ada yang namanya proses riset evaluasi dibagi menjadi 3. Ada yang namanya konseptualisasi dan juga desain program. Dia itu berguna untuk kayak biar tahu kita tuh udah sejauh mana sih distribusi problem sasaran kita. Lalu apakah program yang didesain sesuai dengan tujuan yang dimaksud, kayak ini tuh udah sesuai belum sih dengan tujuan kita, kayak sesuai nggak dengan visi misi yang ingin kita laksanakan. Lalu ada yang namanya monitoring dan akuntabilitas implementasi program. Itu tuh kayak program yang kita laksanakan atau yang ingin kita lakukan tuh sesuai dengan arena targetnya nggak sih. Terus abis itu ada apa upaya investasi yang dilakukan sebagaimana disebutkan dalam program desain. Jadi kayak ini udah sesuai apa belum dengan yang udah kita rancang. Lalu yang ketiga ada penilaian utilitas program atau dampak dan efisiensi. Kayak program itu efektif nggak sih, sesuai dengan tepat sasaran nggak sih, programnya tuh memberikan efek yang diharapkan nggak sih. Lalu ada namanya manajer program menggunakan prosedur research atau riset semu karena 3 alasan. Yang pertama ada politik organisasional, di mana riset hanya digunakan untuk mendapatkan kekuasaan, menjustifikasi keputusan, atau sebagai kambing hitam. Jadi kayak gunanya itu buat mengambing hitamkan orang aja. Jadi kayak dia sengaja melakukan riset biar emang mau mengambing hitamkan orang. Lalu ada namanya promosi layanan. Prosedur research dilakukan untuk memberikan kesan kepada klien atau calon klien bahwa layanan itu canggih, modern, dan juga tulus. Lalu ada kepuasan personal. Riset dilakukan sebagai aktivitas memuaskan ego untuk mengikuti mode atau memamerkan keahlian. Lalu selanjutnya bisa dilihat di gambar 14.1 di mana itu mengilustrasikan langkah-langkah dasar dalam proses evaluasi yang dijelaskan dalam 10 langkah berikut. Yang pertama ada membangun kesepakatan tentang kegunaan dan tujuan evaluasi. Jadi kayak kita kalau mau melakukan evaluasi harus disepakati dulu bersama. Kayak ini tuh mau buat apa sih evaluasinya, gunanya buat apa kita evaluasi. Lalu ada menjamin komitmen organisasi pada evaluasi dan susun dasar-dasar riset untuk program. Yang ketiga ada bangun konsensus tentang penggunaan riset evaluasi di dalam departemen. Lalu yang keempat, ada tulis sasaran program dalam istilah yang dapat diamati dan dapat diukur. Lalu yang kelima, pilih kriteria yang paling tepat. Yang keenam, tentukan cara untuk mengumpulkan bukti. Jadi kayak kita mau pakai kuantitatif atau pakai kualitatif. Terus kalau misalkan pakai kuantitatif mau pakai survei atau yang mau langsung kita wawancara orang. Lalu habis itu buat catatan program yang lengkap. Lalu kedelapan, gunakan temuan evaluasi untuk mengelola program. Jadi habis itu yang ke-9 laporkan evaluasi pada manajemen biar bisa dikaji bersama. Yang ke-10 adalah tambahkan kepengetahuan profesional. Jadi biar kita tahu apa aja yang harus kita perbaiki, apa aja yang harus kita tetap pertahankan dalam program kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kendra Azahra dari kelompok 14. Kali ini saya akan menjelaskan evaluasi program di dalam manajemen PR. Nah, evaluasi sendiri adalah suatu proses penilaian berdasarkan standar dan tujuan. Evaluasi PR merupakan suatu proses penilaian keberhasilan suatu program yang telah dilakukan yang berhubungan dengan suatu kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi evaluasi ini sebetulnya dapat membantu para praktisi PR untuk dapat melihat kemungkinan buruk yang akan terjadi. Kan evaluasi ini menjadi tolak ukur dari keberhasilan dan kegagalan sebuah proses, karena dengan melihat tingkat keberhasilan program itu bisa membantu para praktisi PR untuk merancang program kehumasan berikutnya. Nah, selanjutnya dengan adanya evaluasi manajemen PR ini, penggunaan komputer itu meningkat untuk melacak progres dari program dan riset evaluasi untuk mengukur dampak program. Nah, hal tersebut itu terjadi karena adanya orientasi hasil dari para pimpinan. Namun, tak jarang juga banyak eksekutif yang enggan menginvestasikan uangnya dalam program penting seperti komunikasi tanpa memahami hasilnya. Sementara, penggunaan kriteria hasil yang lebih canggih dalam sasaran PR juga memungkinkan untuk mengukur dampak program, sehingga semakin sedikit praktisi yang beranggapan bahwa program ini tidak dapat diukur. Karena tentu saja hasil dari pengetahuan, perubahan, predisposisi, dan perilaku itu tentunya dapat diukur. Kemudian, perkembangan dari evaluasi ini semakin meningkat dan didukung dengan literatur-literatur yang muncul seperti buku-buku yang terbit yang membahas tentang
cara menggunakan riset dalam program PR. Terus artikel-artikel tentang pengukuran dampak PR serta publikasi riset dan evaluasi untuk praktisi, sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan riset di dalam evaluasi manajemen PR. Perkenalkan, nama saya Kinaya Puspoitani dan saya akan melanjutkan materi yaitu adalah level evaluasi program. Di level evaluasi program ini terdapat 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, persiapan. Di dalam persiapan ini mencakup yang pertama, kecukupan informasi tentang latar belakang dan juga desain program. Kemudian yang kedua, ketepatan pesan dan isi aktivitas. Yang ketiga, kualitas pesan dan juga presentasi aktivitas. Setelah tahap persiapan, kita masuk ke tahap implementasi. Di dalam tahap implementasi yaitu yang pertama, jumlah pesan yang dikirim ke media dan aktivitas yang didesain. Kemudian kedua, jumlah pesan yang ditempatkan dan aktivitas yang diimplementasikan. Yang ketiga, jumlah orang yang menerima pesan dan juga aktivitas. Dan yang terakhir, orang yang memperhatikan pesan dan aktivitas. Setelah implementasi, tahap akhirnya itu adalah di dalam dampak ini terdapat jumlah orang yang memahami isi pesan, kemudian jumlah orang yang mengubah opini, jumlah orang yang mengubah sikap, jumlah orang yang berbuat sesuai apa yang diharapkan, jumlah orang yang mengulangi perilaku, dan yang terakhir perubahan kultural dan sosial. Program adalah mengganti pengukuran dari satu level ke pengukuran level lainnya. Ini tampak jelas ketika seorang praktisi menggunakan sejumlah news release untuk dikirimkan, kemudian juga brosur untuk didistribusikan, atau rapat yang diadakan sebagai upaya implementasi untuk mendokumentasikan efektivitas atau dampak dari program yang sudah berjalan. Nah, jika diminta mencatat dampak program mereka level lainnya, ini tampak jelas ketika seorang praktisi menggunakan sejumlah news release untuk dikirimkan, kemudian juga brosur untuk didistribusikan, atau rapat yang diadakan sebagai upaya implementasi untuk mendokumentasikan efektivitas atau dampak dari program yang sudah berjalan. Nah, jika diminta mencatat dampak program, mereka lebih memilih untuk menempatkan publisitas, iklan kolom, atau siaran. Setiap tahap dalam evaluasi program memiliki peranan penting untuk meningkatkan pemahaman dan juga menambahkan informasi mengenai untuk menilai efektivitas suatu program yang sedang dikerjakan. Nah, evaluasi persiapan dilakukan untuk menilai kualitas dan kecukupan pengumpulan informasi dan perencanaan yang strategis. Evaluasi implementasi akan mencatat kecukupan, layak atau tidaknya, dan juga taktik dan upaya yang akan dilakukan untuk program yang akan dijalankan. Dan evaluasi dampak menyediakan umpan balik tentang konsekuensi dari program. Tidak ada evaluasi yang lengkap tanpa memenuhi kriteria evaluasi, yaitu persiapan, implementasi, dan juga dampak. Nama saya Rahma Triastuti. Pada tahap 4 evaluasi program bab 14 saya akan menjelaskan mengenai kriteria metode persiapan. Suatu program, kriteria metode persiapan dilakukan dan dicatat secara sistematis. Penilaian sebuah evaluasi untuk cakupan latar belakang perencanaan program. Hal ini seperti apakah publik utama tidak dimasukkan dalam penentuan kelompok stakeholder, atau tentang asumsi publik yang dinyatakan salah. Lalu, langkah kedua dalam evaluasi adalah mengkaji organisasi dan ketetapan program serta strategi dan taktik pesan. Hal ini sama seperti apakah isi program sesuai dengan problem sasaran dan media? Atau apakah komunikasinya akurat, tepat waktu, dan tepat sasaran untuk publik yang menjadi target? Praktisi dalam hal ini menggunakan hasil analisis terhadap penempatan media untuk membuat perubahan dalam cara program diimplementasikan dan dinilai kembali rencana strategis dan taktik ataupun persiapan. Ada 2 metode lazim yang digunakan. Yang pertama adalah formula flash dan yang kedua adalah formula Gunning. Dalam formula flash dibutuhkan 100 kata yang dipilih acak dari sampel teks. Yang pertama dengan menghitung kalimat, kata, dan suku kata. Yang kedua menghitung rata-rata panjang kalimat. Yang ketiga menghitung rata-rata panjang kata. Yang keempat menggunakan rata-rata dalam readabilitas. Dan yang kelima, perkiraan skor relatif. Dalam formula Gunning, didasarkan pada jumlah seluruh kalimat dalam setidaknya 2 sampel teks yang memuat 100 kata. Easy Listening Formula atau ELF
dari Irving Fang yang dipakai mengukur perkiraan listenability dari naskah, siaran pidato, dan skrip lainnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria. Saya dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dari Public Relation Angkatan 2019. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kriteria dan metode implementasi. Yang pertama adalah mencatat distribusi. Apa yang maksud mencatat distribusi? Mencatat distribusi adalah kita mencatat berapa banyak news release, berita, dan lain-lain yang telah dihasilkan dan didistribusikan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah jumlah pesan. Jumlah pesan yang ditampilkan di media menentukan apakah publik mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pesan atau tidak. Dan yang ketiga adalah layanan khusus. Layanan khusus di sini maksudnya adalah untuk melacak publisitas di media cetak untuk memonitor krisis atau berita baru lainnya. Yang selanjutnya adalah menyimpan arsip. Menyimpan arsip atau clipping adalah untuk mempraktikkan pengawasan media dan mempelajari isu yang relevan tentang organisasi mereka. Selanjutnya adalah menentukan berapa banyak sasaran. Menentukan beberapa banyak sasaran dalam publik yang menerima pesan atau program yang disampaikan. Selanjutnya adalah jumlah orang yang menerima pesan. Maksud di sini adalah jumlah orang yang memerhatikan pesan yang masuk terhadap publisitas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Kusmawardani. Saya akan melanjutkan materi tentang kriteria dan metode dampak. Yang pertama, pengukuran perilaku membutuhkan kombinasi keahlian riset dan keahlian untuk mendapatkan bukti yang valid sebagai bahan evaluasi dan berusaha tidak mempengaruhi mereka yang sedang melakukan observasi. Program PR biasanya mendesain untuk meningkatkan jumlah orang yang mengulangi atau mempertahankan perilaku yang diharapkan. Evaluasi harus mencakup pengukuran yang terkadang berlanjut yang membutuhkan waktu berbulan-bulan. Contohnya seperti program keluarga berencana yang lebih dimaksudkan agar orang mengurangi penggunaan metode kontrasepsi, bukan hanya melakukan sekali setelah melihat film pendidikan tentang keluarga berencana. Evaluasi kesuksesan program dalam mengubah perilaku jangka panjang membutuhkan waktu observasi yang panjang dan pengukuran yang lama untuk mendokumentasikan dampak dari program tersebut. Tujuan program mengemukakan kriteria evaluasi sumatif yang tepat. Evaluasi harus sampai ke level ini sebab ada kemungkinan bahwa beberapa atau banyak dari hasil dampak menengah mungkin muncul, tetapi tujuan program tidak tercapai. Manfaat level tertinggi dari evaluasi program sumatif dan praktik PR adalah kontribusinya untuk perubahan sosial dan kultural secara positif. Program yang memecahkan konflik dan membangun hubungan baru berhasil mempertahankan konsensus publik yang dinamis yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mereka yang terlibat dalam program ini biasanya menjalankannya profesional, baik praktisi individual maupun praktik PR akan dinilai oleh generasi yang akan datang. Selanjutnya ada 3 interpretasi utama yang mungkin diambil ketika dampak yang diharapkan tidak terdeteksi dalam evaluasi. Yang pertama, meskipun persiapan dan implementasinya sudah memadai, teori di balik strategi program adalah keliru. Kegagalan ini dicirikan oleh gagasan umum bahwa memberitahukan pandangan kami akan menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, jika teori yang menjadi program itu berguna, maka ketiadaan dampak mungkin disebabkan oleh kegagalan program. Kesalahan yang dibuat ketika menyiapkan atau mengimplementasikan program. Yang ketiga, mungkin bahwa program berhasil di segala hal tetapi metode evaluasinya tidak mendeteksi dampak program. Rekomendasi untuk meningkatkan kemungkinan bahwa riset akan menjadi bagian sentral dalam manajemen PR yang pertama, menunjukkan bagaimana temuan riset berhubungan dengan kebijakan dan praktik penggunaan sebelum mendiskusikan lebih panjang. Yang kedua, mempertahankan partisipasi yang sering dan langsung dengan pengguna potensial dan stakeholder lainnya sepanjang riset. Ketiga, membatasi temuan riset, simpan temuan riset untuk setting dan laporan di lain waktu. Selanjutnya ada laporan implikasi secara logis dan didukung oleh data. Gunakan pesiset dengan integritas dan kredibilitas yang sudah teruji. Gunakan desain riset dan metode yang sesuai dengan standar ilmiah dan teknis yang baik.
Tekankan informasi yang lebih menguatkan ketimbang yang bertentang dengan ekspektasi penggunaan dan kerangka referensi. Dapatkan dukungan dari manajer utama dalam melakukan pertimbangan serius dan gunakan apa yang telah dipelajari dari riset. Luangkan waktu untuk membujuk pengguna potensial agar mau mempertimbangkan dan memahami temuan dan membantunya mengaplikasikan yang telah dipelajari dari riset. Yang terakhir, lakukan riset dan gunakan temuan secara etis. Saya Fani Ardianti, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria dan metode dampak. Pengukuran dampak mencatat seberapa jauh hasil yang dinyatakan dalam sasaran untuk masing-masing publik sasaran dan keseluruhan tujuan program yang telah dicapai. Istilah benchmark atau tolak ukur dipakai untuk mendeskripsikan bagaimana temuan riset formatif mendefinisikan suatu problem dan menentukan titik awal untuk program. Penelitian dampak dibagi menjadi dua, yakni penelitian dampak menengah yang akan memonitor kemajuan ke arah sasaran dan tujuan saat program masih diimplementasikan. Yang kedua adalah penelitian dampak sumatif, yang akan memberikan bukti kesuksesan atau kegagalan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penilaian dampak. Yang pertama adalah meneliti apa yang akan dipelajari dari program. Kunci untuk mengevaluasi apa yang dipelajari orang dari suatu program adalah dengan mengukur variabel, pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman sebelum program tersebut akan dimulai. Yang kedua adalah pengukuran jumlah orang yang mengetahui isi pesan dan mengukur seberapa banyak yang memperhatikan pesan tersebut. Untuk menentukan perubahan, harus dibuat perbandingan antara setidaknya dua ukuran yang dapat dibandingkan. Dengan mengulangi pengukuran pada orang yang sama atau dengan membandingkan pengukuran dalam kelompok kontrol dari orang yang sama yang tidak mengikuti program tersebut. Yang ketiga adalah jumlah orang yang mengubah sikapnya. Jumlah orang yang mengubah sikapnya adalah dampak program yang lebih tinggi, sikap mempresentasikan predisposisi yang luas dan lintas situasional. Sikap berasal dari pengalaman dan penguatan sepanjang hidup, sehingga biasanya dibutuhkan waktu yang lama untuk dapat mengubah sikap tersebut. Yang terakhir adalah jumlah orang yang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jumlah orang yang bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Perubahan perilaku mungkin mengikuti urutan perubahan pengetahuan dan predisposisi, atau juga mungkin tidak penilaian atas dampak program pada perilaku menggunakan survei perilaku. Pengamatan langsung terhadap tindakan orang dan observasi tak langsung melalui penelitian catatan resmi atau jejak lainnya yang ditinggalkan oleh orang yang berperilaku itu. Menginterpretasikan dan menggunakan evaluasi. Dalam PR sistem terbuka, evaluasi tidak terbatas pada pengukuran perubahan eksternal. Terdapat kriteria evaluasi untuk pihak di dalam ataupun luar organisasi. Evaluasi sumatif yang lengkap butuh pengukuran dampak program terhadap publik, organisasi, dan lingkungan kultural dan sosial mereka. Riset sumatif menunjukkan bahwa efek program terjadi atau tidak adalah riset yang tidak banyak manfaatnya. Sedangkan riset formatif sebelum atau selama program akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membandingkan temuan riset sumatif untuk membuat koreksi di tengah jalan. Meski dilengkapi dengan bukti, praktisi harus tetap hati-hati ketika menginterpretasikan dan menggunakan hasil evaluasi. 3 interpretasi utama yang mungkin diambil ketika dampak yang diharapkan tidak terdeteksi, yaitu yang tahap pertama, ada teori di balik strategi program adalah keliru. Lalu yang kedua, ada kegagalan program, contohnya kesalahan yang dibuat ketika menyiapkan atau mengimplementasikannya program. Lalu yang ketiga, ada metode evaluasinya tidak mendeteksi dampak program. Jadi, satu-satunya cara yang masuk akal adalah studi kasus yang mendalam di mana data kualitatif dan kuantitatif dikumpulkan. Mengumpulkan bukti terbaik yang tersedia untuk mengelola dan mengevaluasi program PR adalah prinsip dalam praktik tersebut. Saya Rizky Febrian Nugroho akan melanjutkan pembahasan materi mengenai menginterpretasikan dan menggunakan evaluasi. Dukungan pimpinan manajemen dan penerimaan praktisi adalah salah satu faktor utama dari banyak faktor struktural, proses, dan rekomendasi organisasi yang mempengaruhi penggunaan riset evaluasi dalam PR. Berikut ini adalah rekomendasi untuk meningkatkan kemungkinan bahwa riset akan menjadi bagian sentral dalam pengelolaan atau manajemen PR. Yang pertama, menunjukkan bagaimana temuan riset berhubungan dengan perhatian,
kebijakan, prosedur, dan praktek pengguna yang ada sekarang sebelum mendiskusikan aplikasi jangka panjang. Yang kedua, mempertahankan partisipasi yang sering dan langsung dan komunikasi dengan menggunakan potensial dan stakeholder lainnya di sepanjang riset. Yang ketiga, membatasi laporan temuan riset hanya pada temuan yang bisa diaplikasikan segera atau temuan yang punya implikasi perubahan jangka panjang. Simpan tipe temuan lainnya untuk setting dan laporan di lain waktu. Yang keempat, laporan implikasi yang secara logis berasal dari dan didukung oleh data. Yang kelima, gunakan preset dengan integritas dan kredibilitas yang sudah teruji. Dan jangan gunakan orang yang mungkin dianggap orang lain punya kepentingan tersembunyi di balik hasil riset. Yang keenam, gunakan desain riset dan metode yang sesuai dengan standar ilmiah dan teknis yang baik. 7. Tekankan informasi yang lebih menguatkan ketimbang yang bertentangan dengan ekspektasi pengguna dan kerangka referensi. Minimalkan kejutan dan jangan cepat-cepat memberikan rekomendasi yang sensitif secara politik. 8. Dapatkan dukungan manajer utama dalam melakukan pertimbangan serius dan gunakan apa yang telah dipelajari dalam riset. 9. Luangkan waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk memujuk pengguna potensial agar mau mempertimbangkan dan memahami temuan yang membantu mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dari riset. Yang ke-10 dan yang terakhir, lakukan riset dan gunakan temuan secara etis dan bertanggung jawab secara sosial. Hormati hak asasi manusia dan hak sipil. Evaluasi program yang berguna membutuhkan perencanaan dari awal hingga akhir proses. Perencanaan program yang efektif dan evaluasi program yang efektif adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Yang terpenting adalah menganggap riset sebagai bagian sentral dari manajemen PR dan tidak menganggapnya hanya cara yang dipakai praktisi untuk menilai dan mempertanggungjawabkan program mereka. Riset sering digunakan untuk memberitahu kita di mana kita berada, bukan kemana kita pergi. Unsur esensial inilah yang membuat PR menjadi fungsi manajemen sekaligus fungsi yang dikelola. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.